Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu yang saya hormati, kali ini saya akan menjelaskan pembelajaran di era normal baru. Mohon diperhatikan dengan baik video yang saya buat kali ini. Semoga melalui video ini Bapak Ibu bisa memiliki wawasan, pengetahuan yang bisa dipertimbangkan nanti ketika mau melaksanakan pembelajaran di era normal baru. Bapak Ibu, beberapa kemungkinan ketika akan melakukan pembelajaran di era normal baru, setidaknya kita yang pertama melakukan pembelajaran di era normal baru dilakukan secara klasikal, yaitu melalui kegiatan tatap muka. Kapan bisa kita melakukan pembelajaran tatap muka saat ini? Ketika daerah yang kita tempati ada pada zona hijau. Jadi ketika zona hijau kita bisa melakukan pembelajaran di era normal baru secara tatap muka. Jika tidak pada zona hijau, maka pilihan kita adalah melakukan pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh ini Bapak Ibu ada dua cara yang bisa kita lakukan. Ada luring, artinya di luar jaringan, dan daring atau online. Baik, kalau pembelajaran tatap muka kita sudah terbiasa melakukannya, kemudian daring, seperti yang kemarin kita sudah banyak dengar, kita sudah biasa melakukan pembelajaran daring. Ada yang menggunakan WA, Facebook, ada Telegram, ada yang menggunakan Google Class, ada yang memanfaatkan web rumah belajar, ada yang memanfaatkan channel YouTube, ada juga yang melakukan pembelajaran real time menggunakan Zoom, Webex, ada yang menggunakan Jitsi dan Google Meet. Itu kalau dilakukan melalui daring. Mengenai bagaimana manajemen pembelajaran ini sesuatu yang lain, tidak saya bahas pada kesempatan ini. Kemudian ada pembelajaran luring yang kemarin itu sempat terabaikan. Kita kalau sudah belajar jarak jauh, ya pikiran kita kadang terfokus pada daring. Padahal luring itu sangat perlu juga sangat mendukung dalam proses pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran luring bisa dilakukan dengan melalui sarana televisi, tayangan di TVRI, lewat pos penitipan di sekolah, membuat pos penitipan di desa. Jadi kemarin bisa saja sebenarnya kita itu melakukan pembelajaran luring dengan model penitipan di sekolah. Ketika melakukan pembelajaran jarak jauh, kendalanya adalah bagaimana kita mengkondisikan siswa agar dia belajar. Beda kalau tatap muka mau belajar mengkondisikannya siswa agar tetap belajar sangat mudah. Tetapi kalau pembelajaran jarak jauh di sini ada kendalanya. Oleh karena itu Bapak Ibu, bagaimana kita mengelola kelas belajar jarak jauh agar efektif, agar siswa belajar tidak kemana-mana, ya dia terlibat betul dalam pembelajaran jarak jauh. Beberapa tips yang diberikan oleh teman saya, yang pertama kita harus menganut prinsip mau. Mau maksudnya adalah
Pertama, kita harus mengkondisikan agar anak itu siap belajar. Maksudnya bagaimana mengkondisikan? Kalau kita memilih daring, siswa harus dikondisikan siap belajar. Salah satunya adalah bagaimana memanfaatkan alat atau sarana belajarnya. Misal menggunakan Google Classroom. Sebelum pembelajaran dimulai, siswa harus dipastikan bisa menggunakan Google Classroom, bagaimana mengakses materi, bagaimana menyerahkan tugas di Google Classroom. Termasuk juga di WA, bagaimana memanfaatkan WA dalam pembelajaran sehingga anak itu mudah melakukan pembelajaran. Kalau di luring, Bapak Ibu, bagaimana kita mengkondisikan agar siap belajar adalah komunikasi pertama ketika masih ketemu bahwa bagaimana anak-anak kita itu mengambil tugas-tugas yang harus mereka lakukan. Sehingga kita menggunakan teknik penitipan di sekolah. Maka dijelaskan Bapak Ibu, anak-anak harus ke sekolah tiap hari apa saja. Perintah di tugas itu harus jelas, tidak multitafsir. Sehingga anak itu mudah apa yang harus dilakukan. Berikutnya Bapak Ibu, mengaktifkan. Bagaimana mengaktifkan siswa kita ketika pembelajaran jarak jauh? Tentunya kalau daring, video atau media pembelajaran itu harus kita buat semenarik mungkin, tidak lama, simple, ya, tepat sasaran. Itu kalau menggunakan media di video, baik itu yang interaktif ataupun yang linear. Kemudian kalau kita menggunakan luring, agar siswa belajar aktif itu bagaimana caranya? Salah satu teknik kita itu adalah menyiapkan LK, lembar kerja siswa. Lembar kerja siswa itu harus dibuat step by step yang merupakan rangkaian pembelajaran secara utuh. Tidak disuruh atau diperintah disuruh mengerjakan saja, tetapi cara mengerjakannya step by step itu ada ruang-ruang yang bisa dikerjakan oleh siswa sehingga sampai selesai. Bisa dibayangkan ya Ibu untuk bagaimana cara mengaktifkan anak kita ketika belajar jarak jauh. Dan tak kalah pentingnya adalah kita perlu melakukan umpal balik. Jadi harus ada feedback dari siswa, apakah siswa itu sudah paham atau siswa ini sudah bisa kita lanjutkan materinya atau belum, maka umpan balik ini perlu dilakukan. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, bagaimana mengelola kelas jarak jauh agar anak berpartisipasi penuh dalam pembelajaran ini, kita harus menggunakan prinsip mau, mengkondisikan, aktifkan, dan lakukan umpan balik. Demikian video ini, dan dari beberapa kemungkinan itu Bapak Ibu, pembelajaran baik itu tatap muka maupun jarak jauh yang bisa kita ambil dan memungkinkan juga melakukan kombinasi. Jadi ada tatap mukanya, ada yang jarak jauh. Misal ketika kita memungkinkan untuk 1 hari, 2 hari anak kelas 10 masuk sekolah, ya dengan waktu hanya sebentar 2 jam, sisanya itu dilakukan di jarak jauh. Ini bisa menjadi solusi pada masa di era normal baru ini. Demikian, semoga video ini bermanfaat. Akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.